Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 7 aturan pinjol terbaru dari OJK-nya langsung. Oke. Nah, di sini juga saya ingin mengajak Anda untuk menganalisa, memberikan pendapat dan memberikan revisi di kolom komentar terhadap 7 aturan pinjol yang sudah dibuat oleh OJK ini. Ya, agar nanti jika misalkan ada karyawan OJK yang nonton video ini, nah bisa jadi video dan kolom komentar di video ini menjadi bahan revisi terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh OJK ini. Gitu ya. Jadi Anda harus berkontribusi juga ya terhadap aturan-aturan pinjol itu. Gitu ya. Semoga saja ada karyawan OJK atau ketua OJK langsung saja ya nonton video ini. Oke, langsung saja kita baca 7 aturan tersebut. Nah, yang pertama adalah bunga dan biaya lainnya itu turun ya. Jadi nanti kalau Anda masih bisa pinjam di pinjol, bunganya itu rendah dan biaya lainnya itu rendah juga. Kayaknya siapa yang tahu gitu kan. Oke, nah lanjut kita baca dulu. OJK telah mengatur terkait dengan manfaat ekonomi pinjol yang di dalamnya juga termasuk bunga serta biaya lainnya. Nah, manfaat ekonomi itu adalah bunga ya, bunga, biaya administrasi dan lain-lain yang menguntungkan pinjol. Oke. Nah, manfaat ekonomi atau bunga diatur berdasarkan jenis pendanaannya. Jadi di pinjol itu ada 2 jenis pendanaan. Yang pertama sektor produktif dan yang kedua adalah sektor konsumtif. Oke. Untuk awamnya produktif itu modal usaha, modal kerja ya. Nah, sektor konsumtif itu untuk awamnya juga untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, biaya sekolah, dan lain-lain. Oke ya, nah jadi bunga tersebut akan diimplementasikan secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun, yakni 2024 sampai 2026. Ya. Nah, adapun untuk manfaat ekonomi atau bunga pendanaan produktif atau pinjaman modal usaha, maksimumnya hanya mencapai 0,1% per hari pada Januari 2024 nanti. Oke. Angkanya turun lagi pada 2026 menjadi 0,067% per hari. Ya. Lalu sementara untuk pendanaan konsumtif atau pinjaman yang untuk makan atau biaya sekolah itu bunganya mencapai 0,3% per hari pada 2024, lalu pada 2025 menjadi 0,2 ya, lalu pada 2026 menjadi 0,1. Misal kita dapat pinjaman 3 juta gitu kan ya. Nah, 0,3% per hari jadi 9.000 per harinya gitu ya. Nah, 9.000 dikali 30. Nah, 270.000. Jadi jika Anda pinjam 3 juta, yang harus Anda kembalikan adalah 3.270.000 ya, 3.270.000 selama 1 bulan. Oke. Nah, maksud dan tujuan bunganya kecil seperti ini itu untuk mencegah adanya korban yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Ya, karena tidak bisa bayar pinjol gitu ya. Apakah yang nomor 1 ini efektif jika kita minjam 3 juta, ngembalinya 3.473.000 selama 1 bulan? Kalau menurut saya tentunya tidak efektif. Karena apa? Orang itu pemasukannya sekali dalam sebulan. Ya, dia belum tentu gajinya itu 3.473.000. Gitu, oke. Ini 3.473.000 baru 1 pinjol. Ya, kalau dia punya banyak pinjol tetap saja galbay. Jadi nggak tahu ya saya ini bisa menjadi perubahan atau tidak, tapi kalau menurut saya tidak gitu. Oke. Yang nomor 2, denda keterlambatan. Oke. Nah, OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif, dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1% per hari pada 2025. Nah, kalau menurut saya denda keterlambatan ini gimana ya? Saya sebagai Raja Galba yang tidak peduli denda keterlambatan itu agak susah menyampaikannya gitu ya. Mau 0,3, mau 0,2, yang penting galbay kan? Kalau saya begitu.
ya prinsipnya gitu kan. Nah, mungkin ini untuk orang-orang yang taat, ya budak pinjol gitu kan. Oh iya asik ya, nanti dendanya itu hanya 0,1%, hanya 0,3% gitu kan. Jadi masih bisa bayar, masih bisa kembali lagi jadi budak pinjol gitu kan saya tuh gitu ya. Kalau saya agak susah untuk menanggapi hal-hal tentang denda keterlambatan ini karena saya motonya itu ya gagal bayar gitu kan, Raja Galbay gitu kan nama saya gitu. Oke, ya Anda silakan analisa ya, maka dari itu saya ingin Anda menganalisa, memberikan pendapat, memberikan revisi pada nomor 2 ini gitu. Pada nomor 1 juga tadi udah ya gitu. Oke, nah lanjut. Yang nomor 3 adalah kontak darurat. Nah, OJK turut mengatur pengguna kontak darurat pada platform pinjol. Nah, regulator atau OJK mewanti-wanti agar pinjol dalam mengakses kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur saja apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Nah, jadi kondar itu tidak boleh ditagih, ya. Dan menghubungi kondar itu hanya bila Anda WA-nya checklist 1 terus, di telepon tidak nyambung atau tidak aktif, di SMS juga tidak terkirim gitu. Itu baru boleh menghubungi kondar. Kalau masih checklist 2, telepon masih nyambung, itu nggak boleh ya. Nah, ini panjang sekali ya aturannya gitu kan. Anda silahkan pause saja video ini kalau mau membaca semua ini gitu ya. Kalau saya tidak mau baca karena saya pengennya galbay gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 4, DC tagih hanya sampai jam 8 malam. Nah, ini ya. Lanjut kita baca dulu. Regulator atau OJK juga membatasi waktu penagihan utang debitur pinjol yang perlu diperhatikan debt collector atau DC. Penagih atau DC hanya dapat menagih utang jatuh tempo pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam waktu setempat. Ya. Nah, aturan ini sudah ada di SE OJK nomor 19 tahun 2023. Lalu, penagihan di luar tempat maupun waktu yang telah ditentukan tetap diperbolehkan, namun atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Jadi, kalau menurut saya mendengar seperti ini, DC itu nggak boleh nagih di kantor karena penagihan di kantor itu ya penagihan di luar tempat, bukan untuk urusan hutang piutang. Ya, silakan di rumah saja. Oke, maka dari itu di sini penagihan di luar tempat maupun waktu yang telah ditentukan tetap diperbolehkan, namun atas dasar persetujuan ataupun perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Kalau Anda tidak setuju ditagih di kantor, ya itu boleh. Ya, ada undang-undangnya SE OJK nomor 19 tahun 2023. Ada aturannya gitu ya. Jadi nanti kalau ada DC yang menagih ke kantor tanpa persetujuan dari penerima dananya atau nasabahnya, maka dia itu telah melanggar SE OJK nomor 19 tahun 2023 gitu ya. Dan juga DC ini hanya boleh menagih sampai jam 8 malam. Oke. Nah, bagi Anda yang sudah mengetahui ini, Anda tutup rapat-rapat rumah Anda dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gitu ya. Masih mending gak usah ditemui saja gitu. Oke, tapi kalau Anda mau menemuinya ya boleh-boleh saja gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 5, aturan penagihan diperketat. Nah, regulator atau OJK memperketat penagihan DC akibat maraknya kasus penagihan tak beretika. Dalam aturan, OJK meminta agar tenaga penagih tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan maupun tindakan yang bersifat mempermalukan debitur. Jadi nggak boleh sebar data, nggak boleh kekerasan verbal, menghina-hina juga. Oke, penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, gitu ya. Jadi kalau DC lapangan nyentuh Anda, waduh itu udah nggak boleh. Anda telepon OJK saat itu juga laporkan DC-nya. Ya suruh ngomong sama CS OJK-nya, karena dia sudah menekan saya secara fisik, gitu kan. Nah, oke, selanjutnya OJK juga melarang penagihan melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, pinjol ini memang dari dulu sudah bau-bau suku tertentu, ya suku Ambon biasanya. Ya, untuk menakut-nakuti para nasabahnya. Pinjol itu ya perusahaan rasis. Gitu ya, perusahaan paling rasis ya pinjol. Selanjutnya, penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Jadi,
orang tua Anda, bos Anda, HRD Anda, adik Anda itu tidak boleh. Itu tidak boleh ditagih. Oke, selanjutnya, nah yang nomor 6, tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Nah, ini sangat tidak menguntungkan bagi para pro gal buyers. Oke, selanjutnya yang nomor 7 dan yang paling penting adalah wajib asuransi. Oke, nah OJK mewajibkan penyelenggara P2P lending atau pinjol untuk memberikan fasilitas mitigasi resiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Yang intinya adalah silakan Anda pause saja ya, tapi intinya adalah jika ada gagal bayar maka itu wajib di-cover oleh asuransi yang mana hutang Anda bisa auto lunas gitu. Oke ya. Nah, silahkan berikan komentar pendapat revisi Anda tentang 7 aturan OJK ini. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.